sekedar lukisan, tapi bagaimana kemudian seseorang bisa saja mengidentifikasikan dirinya sebagai Islam dan itu bukan lisan negara, atau bisa juga dia ingin menyebutkan dirinya sebagai Islam Jawa ketika kemudian kaligrafinya ya sebagai Semar ya, atau ya orang yang mistik gitu ya, lengkap blok itu kan lukisan yang sudah bicara dengan saya mencari ke Jogja itu kan full bisa apalagi lukisan kaca yang blok atau bahan yang dicoba itu sudah ada, tapi itu menjadi bagian identitas saya kira saya nggak tahu ya tahun-tahun 80 sebenarnya itu hampir tiap kita selalu ada lukisan, tapi sekarang tidak ada karena trennya sudah berubah mungkin lukisan kaligrafi. Kemudian yang masih tersisa ya kayak gitu pahatan batu, akar-akar, atau lukisan panorama ya sebenarnya Tripoli yang disebut Joyono ya, gunung, sawah, sungai, yang berkelapa, kalau enggak ya rumput bambu, ya itu masih ada standarnya masih sama lah, kemudian ada petani. Nah sebenarnya lukisan-lukisan itulah yang menjadi masuk setidaknya buat banyak orang untuk ingin mengerti lukisan-lukisan yang lain. Jadi dari saya tahu lukisan kaligrafi yang di koleksi saya itu, kemudian saya ingin tahu lukisan kaligrafi yang lain siapa sih, kemudian kita kenal. Saya mengenal tadi ada terus kayak gini dia terpengaruh Aceh, kemudian gambar rumah, bagaimana kemudian lukisan kaligrafi itu ada jadi hal yang wajar kan lukisan figuratif tapi ada kaligrafi padahal yang figuratif itu kadang sering dihindari oleh para pelukis kaligrafi, tapi yang dihindari justru gambar portret patung Umar dengan kemudian ada kaligrafi, atau kemudian kalau kita lihat lukisan figuratif kaligrafinya itu sudah menjadi narasi karena tulisan Allah itu sudah baik. Kayak begitu kemudian orang berlarian menjauh dari Allah karena mungkin juga institusi ya, karena mungkin institusi mengatakan bahwa ya ketika agama itu mengatakan banyak orang yang akan merasa jauh dari agama Islam, sehingga sebetulnya institusi dan itu kaligrafinya sudah bentuk dalam bentuk figurat, jadi kayak gedung kan, kemudian orang-orang dari lukisan itu kaligrafi saya kemudian ya akhirnya kan mau nggak mau akhirnya mengenal Layu Basuki ya, mengenal Hendra Gunawan, mengenal pop kuncinya Koko Iskandar gitu ya, kayak kuncinya siapa itu nah ya kan itu kan sebenarnya Koko Iskandar kan itu kan kuncinya juga mengenal lukisan panorama. Nah dan itu semua berlangsung ya karena lukisan yang ada di rumah itu, sehingga saya kira ketika kita mempunyai sebuah lukisan satu aja di rumah, mungkin itu adalah cara yang paling baik untuk mengenalkan anak kita itu pada seni rupa, atau katakanlah kalau punya anak kita itu pintar baca ya kita harus punya buku di rumah. Orang tua harus baca, gitu. Orang tua harus koleksi lukisan, nggak harus lukisan mana, tapi itu mungkin menjadi pengantar. Nah, dan tadi ditanyakan itu lukisan siapa? Saya nggak tahu karena lukisan itu di bawah standar. Lukisan itu menurut saya jelek sekali. Tidak ada namanya. Teman-teman sudah punya kesadaran ya kasih nama. Lukisan begini kayak saya itu ada namanya. Jadi nggak ada lukisan itu lukisan apa? Lukisan di lukisan apa? Jadi itu lukisan anonim yang dibuat memang untuk dijual atau dibuat atas pesanan yang sebenarnya dia tidak mengejar nama, tapi ya dia mengejar ya pesanan. Itu pesanan dari sekolah. Tapi dari karya-karya itulah kemudian kita masuk ya, masuk karya-karya itu yang apapun yang ada kenal itu menjadi pintu masuk bagi kita untuk kemudian ingin tahu lebih jauh tentang seni rupa ini.
dia bisa akrab dengan lukisan. Karena saya pikir ketika kita akrab dengan lukisan, kita bisa bercerita tentang lukisan, ya berarti akan ada orang-orang yang tertarik dari lukisan. Dan ketika orang itu tertarik, orang itu tahu harus mengapresiasi bagaimana, dia pasti juga akan suatu saat dia pasti akan dibeli. Ya kalau saya katakanlah kaya raya, ya pasti saya akan beli suatu lukisan. Kalau saya suka Agus Wahyu, mungkin saya akan beli lukisan Agus Wahyu. Karena saya punya standarisasi tertentu sebagai penikmat atau partner saya. Tapi kalau misalnya saya tidak punya uang untuk Agus Wahyu, ya mungkin akan cari yang kakak. Ini kan seperti itu. Jadi saya pikir itu yang terpenting. Sebenarnya kalau ingin ada pembeli, ya berarti harus banyak orang yang bisa memakai lukisan. Itu menurut saya kata kuncinya ya. Ketika banyak orang tidak bisa memaknai lukisan, ya berarti lukisan itu akan dikaitkan. Ketika lukisan itu bisa dimaknai, seperti itu mungkin orang melihat lukisan kucing itu kan biasa ya. Tapi kalau dia tahu Koko Iskandar itu kan, kalau kemudian suka Koko Iskandar kan, dia daripada nggak punya Koko Iskandar, paling nggak punya kucingnya itulah, kan seperti itu ya. Atau kalau nggak punya panoramanya Wakidi, paling nggak punya panoramanya Mas Jerry lah, kan kayak gitu. Saya pikir itu karena setiap orang pasti akan punya bagaimana dia harus memilih ya. Itu ya saya kira harus wis mbak. Bagaimana kemudian sebenarnya penikmatan kehidupan juga harus diperhatikan oleh para pelukis ini. Oke, Mas Aziz tadi menceritakan proses keseniannya tadi, beliau menikmati bisa itu, tapi yang poin yang didapat itu bahwa sebenarnya kita juga saja ya, misalnya kita bikin sebuah karya apa sih ya, untuk menjembatani barangkali ini misalkan saya pengen misalkan yang keren ya Mas Drun ya, hari ini kan Mas Drun barangkali ada lukis yang seperti Dr. Mas Drun, saya kira nggak masalah ya sambil menggali kan, sebenarnya saya mau bikin karya seperti apa sih ya, bukan untuk memancing kan, sebenarnya perlu tidak saya mau kayak Mas Drun saya kayak Koko Iskandar akhirnya nanti gitu barangkali menemui apa ya, ada jalan belok kanan, mau kanan mau kiri saya kira ya, akhirnya menentukan apa setelah kita mengikuti jejak seseorang. Oke, nanti kita komunikasi sekali dengan Aziz nanti kita ngobrol tentang lukisan, kita untuk lagi kumpul. Satu lagi nih, teman saya Mas Fahmi ini sudah dari rumah, jadi sudah menembus kemacetan di Purwokerto malam minggu nih, karena ya kecintaannya untuk teman-teman untuk memberikan sesuatu ya, supaya kita semakin termotivasi lah untuk berkarya. Apapun karyanya kita harus berkarya. Semoga Mas Fahmi memberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam budaya. Sepertinya ada banyak sekali sebetulnya, tapi masih dipikir-pikir ya, Pak Bulu juga ada di belakang itu juga masih banyak, tapi semoga sih dengar semuanya. Saya yang pertama ini tertarik dengan kata-kata Mbak Madi ini, yaitu tujuan dari masuk jagat seni itu apa sih? Nah, saya melihatnya ada berbagai ini ya. Di sini ada yang pelukis, ya, ada yang perupa, iya, ada yang pendidik, iya, ada yang seniman proyek juga ada. Jadi komplit lah ya, tidak cuma pelukis saja. Nah, terus ketika
jadi itu kan mempunyai tujuan. Ada yang tujuannya dodol, dodol atau jualan, mungkin paling banyak kayaknya yang tujuannya dodol atau mengarah ke pasar, arah pasar, karena anggap saja bahwa itu adalah kebutuhan dapur. Yang kedua bisa jadi itu sebagai ekspresi atau apa namanya tadi hiburan pada seseorang gitu, yang enggak ranahnya pada pasar tadi, betul tadi. Ya ada yang seperti itu. Ada yang edukasi atau pendidikan gitu. Lebih Mahati itu kan namanya pendidikan. Ada juga Muslim Mas Rayu itu kan ngajarin anak-anak gambar. Banyak sekali. Ya. Nah, bagaimana sih cara membangun itu? Membangun jagat, anggap saja jagat kesenirupan atau jagat seni lukis di Banyumas itu. Sebetulnya itu kalau saya banyak belajar, saya merhati lainnya di Banyumas, saya perhati juga. Tetapi barometer yang saya pelajari dulu adalah 3 daerah yang menurut saya itu menjadi barometernya Indonesia. Yang pertama adalah Jogja, yang kedua Bandung, yang ketiga itu Jakarta, yang ke arah pasar itu Bali, malam 4. Nah, ketika dunia itu terbangun, entah itu Jogja, entah itu Bandung, entah itu Jakarta, itu ada campur tangan ternyata. Nggak bisa sendirian ketika jalan, misalnya jadi pelukis sendiri itu nggak mungkin. Itu ada campur tangan. Yang pertama itu butuh namanya apa ya namanya campur tangan dari yang punya kebijakan di daerahnya, berarti pemerintah. Jadi itu harus tetap dipegang antara kerjasama antara maksudnya sebagai ketua ini kan harus benar-benar dekat dengan apa, dengan pemerintah daerah lah gitu ya, entah itu dengan Pak Dewo, Pak Bupati atau dengan ketua BKKB, itu harus. Kenapa harus seperti itu? Kalau ingin mengadakan pameran eksibisi itu pasti kan ada izin, minimal izin. Yang kedua kami sumber dana, ya kan? Nah, kalau ada, tetapi seniman ini juga enggak ini ya, enggak mengacu juga pada itu, tapi itu butuh. Kenapa? Di kebijakan pemerintah itu ada nyambung yang kedua, yaitu mass media atau bagiannya dinamanya wartawan bagian penulis ya. Nah, penulis berarti kurasi. Jadi ada pemerintah, ada mass media yang butuh diekspos. Kalau nggak diekspos, ya nggak bisa jadi kader ya, berarti iya. Jadi di rumah saja sendiri, tulis sendiri, siapa yang melihat, siapa yang menikmati, nggak tahu perubahannya seperti apa. Tuh. Jadi satu adalah pemerintah, berarti yang mempunyai kebijakan penguasa. Yang kedua adalah mass media. Mass media berarti mengekspos. Mengekspos itu kan nggak cuma ke wartawan, tapi juga kita bisa ke apa, medsos atau internet, ya, IG, Facebook dan lain sebagainya. Terus ada lagi selain itu adalah kurator atau kurasi. Jadi sebatas mana sebenarnya karya kita itu apa namanya bisa dilihat orang, dinikmati orang, kemudian perkembangannya dari mulai konseptual, deskripsi, ya kita perlu digali. Yang kadang-kadang ketika kita tidak mengikuti perkembangan dunia luar sana, gitu, jadi akhirnya karya kita mandek berarti stagnan di situ. Kenapa? Tidak ada pengembangannya pada apa? Pada satu, anggap saja teknik. Kalau kita bicara teknik, semua pasti akan bicara teknik. Bagaimana teknik melukis, bagaimana
seterusnya. Selain teknik adalah konseptualnya. Kalau kita mandek di daerahnya yang namanya misalnya ya pada itu digeluti, tetapi kita tidak belajar keluar tentang teknik, tentang pendalaman spiritualnya, tentang apa namanya teori warna gitu. Ya kita akhirnya karyanya jadi mandeknya seperti itu, dan ketika kita buat karya ya seperti itu lagi, buat karya lagi ya seperti itu lagi. Karena apa? Karena tidak ada penggalian untuk pengembangan pada potensi diri. Padahal semua orang itu punya potensi yang masing-masing punya namanya karakter diri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya di sini saja Mas Yer pasti punya karakter yang tidak dimiliki oleh orang lain, walaupun Mas saja melukis dengan tipe yang sama gunung. Orang tinggal melukis gunung semua pasti karakternya akan berbeda. Nah, bagaimana cara menggali karakter itu ya? Kita perlu belajarnya dengan apa? Satu internet, lihat lukisan lain, atau kita sering-sering anjang sana kali silaturahmi sana belajar. Misalnya Mas Yer belajar ke tempat Mas Bufo, Mas Bro belajar ke tempat Mas Hadi, Pak Hadi belajar ke Mas Thomas gitu. Jadi ada banyak sesuatu yang diambil sisi subject matter-nya, sisi karakter pribadinya yang akan dimunculkan, walaupun belajarnya adalah hanya belajar teknis misalnya, atau belajar pengolahan warna, atau belajar bahan dan proses ya. Kenapa harus ada belajar itu? Ketika sebuah karya, ketika kita melukis, kalau kita tidak menggunakan bahan yang berkualitas, pasti akan kena umur. Misalnya paling sebulan, 2 bulan atau 3 bulan warna itu akan redup ya. Yang nanti mengkoleksi pasti kan akan kecewa. Nah, kita perlu belajar namanya bahan proses. Nah, bahan proses itu kita perlu menggali dengan seniman lain atau dengan ahlinya lah, begitu. Nah, tadi disebutkan bahwa ada namanya nilai konsistensi. Bagaimana sih cara kita menggali nilai konsistensinya gitu? Yang pertama pasti harus aktif belajar. Belajar itu kan kepada siapa saja. Belajar. Yang tujuannya adalah penggalian potensi diri itu yang akan berhenti itu ya, memunculkan sebuah karakter. Yang kedua, aktif berkarya. Aktif berkarya, jadi produktif, minimal produktif. Produktif pasti akan mendapatkan banyak belajar pada segi teknis garapan gitu. Yang ketiga adalah kegiatan seperti ini. Ini adalah kegiatan apresiasi, kegiatan pameran, unjuk karya. Nah, biar apa unjuk karya? Biar orang lain melihat ya, ada penilaian namanya. Tidak usah malu menurut saya ketika dipamerkan gitu. Untuk apa sih ini kan biar belajar dari masukan orang lain. Seperti apa lukisan kita, udah sampai mana lukisan kita, bagaimana bobotnya gitu. Itu belajar. Yang keempat itu aktif membangun komunitas. Jadi jangan mentok anggap saja dibolehkan saja. Nah, di sini juga pasti ada banyak sekali yang sering keluar sana, misalnya ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja, atau ke Bali. Kita juga perlu belajar dengan orang-orang tersebut. Itu apa? Untuk belajar penggalian itu tadi, entah itu di konseptualnya, entah itu di teknisnya, entah itu di garapan rupanya, kita perlu belajar. Nah, yang terakhir adalah penjagaan tali silaturahmi, yaitu dengan penikmat, dengan pemerhati, dengan kurator, kurasi, dan yang
tidak kalah penting dengan kolektornya yang mengkoleksi lukisan-lukisan kita. Menurut saya kurang lebih seperti itu lah. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu diperbincangkan atau nanti silakan saja, mungkin Bapak bisa nyambung ke Mas Aziz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Wahid. Satu-satunya banyak banget. Jadi ya, monggo dari teman-teman barangkali ada yang mau menanggapi ataupun menanyakan boleh saja sambil menikmati gorengan itu loh. Untuk saya ini Pak Haji ambilkan banyak. Monggo Mas, ke depan apa ya Mas? Untuk ini nomornya cuma satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juli dari Jembaran. Jembaran. Kita sudah pernah ketemu. Ini terkait dari Bahagia ya, tentang lukisan terpanjang Asia Tenggara dan Indonesia Jawa. Bahwa di daerah itu ternyata di Sukaraja pernah menjadi pusat lukisan mulai. Nah itu perasaan saya mungkin begini, bahwa saya kan nggak menangi masa itu. Kemudian apakah pelukis ini bisa rekonstruksi kejadian hari itu di tempat yang sama gitu, mungkin supaya suasana itu saya dapat gitu. Dan jadi itu kan juga pameran juga gitu Mbak, sepanjang jalan dari Sukaraja, dari Pangkal Buku kemudian sampai Kelenteng Jembatan tadi, itu kan kayaknya keren sekali gitu. Dan anak-anak muda seperti saya kan bisa, wah ternyata dulu di sini ada pusat lukisan terpanjang di Asia Tenggara, ya, biasa. Kemudian yang kedua tadi saya sempat berdiskusi dengan teman gitu, apakah lukisan ini sama seperti karya sastra? Ketika lukisan ini sudah dilempar ke publik, dia bebas dimaknai oleh si penikmatnya, penontonnya gitu. Dan apakah pelukis di situ artinya sudah mati gitu kan? Sudah dia nggak boleh menginterupsi pemaknaan dari si penonton gitu, atau si penikmat tadi. Gitu. Itu pertanyaannya. Apakah ketika pelukis ini punya konsep sendiri atau punya pesan sendiri terhadap lukisan yang ingin dia munculkan ya? Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau satu persatu aja bukan belum banget. Tapi langsung aja Pak Hadir. Jadi yang satu tentang galeri terpasang di Asia Tenggara. Yang kedua, apakah karya bisa diartikan atau diterjemahkan oleh orang bersama orang lain gitu. Mas Juli sering kebetuk dari ngomong tentang melarang. Begini, sedikit saya ceritakan tentang Sukaraja pada 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Kita mengenal seni dalam tanda kutip estetika barat, karena kita ditulari oleh pengetahuan bangsa yang berdomisili di sini, yaitu bangsa-bangsa Eropa, terutama dari Belanda.
kondisi alam visual yang tertangkap oleh indera penglihatan. Kenapa begitu? Karena secara klasik seni lukis Eropa pada masa lalu menganut paham yang namanya fisioplastis. Fisioplastis menggambarkan sesuai dengan keadaan fisik. Gunung, pohon, laut, sawah, ladang, dan seterusnya. Manusia, binatang, dan seterusnya. Sesuai dengan kondisi fisiknya. Nah, mengapa ini menjadi satu kebiasaan di sana? Karena di sana ada satu konsep imitation of nature, bahwa seni itu adalah tiruan dari alam. Sementara kita sesungguhnya sudah punya gaya seni lukis sendiri yang tidak fisioplastis, tapi ideoplastis. Ide nenek moyang kita menggambarkan bentuk-bentuk dalam karya seni itu sebagai sebuah ekspresi dari pemikiran dan perasaannya. Meskipun menggambar manusia tidak dalam wujud sebagaimana fisik kita sebagai manusia ada, tapi melalui proses dengan berbagai alasan. Anda lihat karya-karya klasik kita pada kain batik, pada kain tenun, pada wayang, pada hiasan-hiasan mahkota. Itu loh topi yang dipakai oleh raja-raja pada masa lalu, sesuai dengan kondisi kulturalnya. Yang masyarakatnya masih sederhana, cukup mahkota dengan menggunakan bulu-bulu, ya, seperti masyarakat primitif, masyarakat tradisional di pedalaman. Sementara yang kerajaan besar sudah dipola dengan bentuk-bentuk yang lebih canggih atau lebih indah. Coba perhatikan gambar layar. Ada unsur hidung, mata, dagu, pipi, dan seterusnya sampai seluruh anatomi dari kepala sampai kaki. Tapi sudah pada wujud yang berbeda. Kenapa? Nenek moyang kita tidak menggambarkan bentuk manusia, tapi jiwa manusia. Maka ada bentuk wayang seperti kerang, ada bentuk wayang seperti buta, ya, raksasa. Anggaran orang mengenal sinaya kue tak berdiri temenan. Orang andeng kono-kono ini melek nangan ada buta terong. Sing-singnya dibekisan, terus kakinya pada betul. Bawa orang mau berjempring langsung sama pun. Mengapa digambarkan seperti itu? Karena nenek moyang kita tidak menggambarkan bentuk fisik, tapi menggambarkan karakter, macam-macam karakter manusia. Nah, dari sini terkait dengan pertanyaan tentang Sokaraja. Sokaraja itu ada kaitannya dengan estetika barat
Wong Eropa konten dengan musim panas ora oke. Mulane golek taun sing sejuk elek dene naik Bandung wilayah Parahyangan. Sing hawane adem, maka disebut Paris dan Jawa. Yang sama Bali, mereka memilih tempat seperti di Ubud, yang juga dalam tanda kutip wilayahnya nyaris-nyaris sama dengan wilayah Bandung. Sementara di Jawa Timur, mengapa seni rupa di Malang lebih maju daripada Surabaya? Karena tinggalan Belanda yang ada di Jawa Timur bukan di Surabaya, tapi di Malang. Sampai sekarang pun Malang tercatat sebagai tempat perkembangan seni rupa yang diperhitungkan. Dan seterusnya termasuk di luar Jawa seperti di Minangkabau, kemudian di Samosir, Sumatera Utara itu, dan wilayah-wilayah lain yang pernah menjadi kekuasaan bangsa. Nah, sebagaimana dengan Sokaraja, ada orang Sokaraja yang datang ke Bandung sebetulnya bukan untuk sekolah lukis. Kepengen mengadu nasib, orang yang kan bisa berkarya apa yang anak, bos sekedar dodol roti, utawa yang berkarya yang pabrik apa, sing akhirnya karena di Bandung banyak pelukis, mengenal seni lukis pemandangan alam. Mereka nyuwun sewu dalam kualitas karya bukan bersaing dengan orang-orang seperti Abdullah Subroto atau Basuki Abdullah, tapi mereka bersaing dengan kelompok-kelompok rakyat kecil yang menirukan menggambar seperti tokoh-tokoh itu. Lalu karena terbiasa latihan gambar di sana, ketika pulang menggambar pula di kampungnya sendiri di Sokaraja. Ada perbedaan. Seni lukis pemandangan di Eropa itu tafsir bidang lukisannya itu dibagi 3: latar depan, latar tengah, latar belakang. Latar depan biasanya merupakan tempat gundukan anak yang warnanya diredam atau digelapkan. Sementara latar tengah itu menggambarkan apa itu sawah, apa itu ladang, apa itu laut, yang jelas di situ cahayanya diperkuat karena ini yang menjadi center of interest-nya, pusat perhatiannya. Sementara latar belakang yaitu lereng gunung sampai dengan puncaknya, sampai dengan langitnya, itu dibuat menjauh suasananya agak mengabut, sehingga di sana karena belajar dari seni Eropa dan hidup di alam Bandung yang penuh dengan gunung-gunung, lembah dan langit, maka dibagi 3. Sementara di Sokaraja hanya dibagi 2. Coba lihat ini. Nah, ini dibagi 2 ini. Nah, betul. Latar depannya mana? Di sini nggak ada tempat apa gambar yang tinggal di atas. Di atas ini apa? Nah, lihat kelihatan dari teman-teman. Sampai kuasa. Yang mau di. Nah, ini latar depan ini
latar belakang, yaitu lereng-lereng, bukit atau gunung dan langit. Nah, kalau di Bandung, di depan sini biasanya ada tanah yang untuk, yaitu suasana gelap dan ya semacam karena menggambarnya dari tempat ketinggian, ya dari tebing, ya ini tebingnya. Nah ini yang mereka pelajari dari teknik estetika barat. Sementara yang di Sokaraja, alam Sokaraja itu terutama di wilayah perkotaan kalau menghadap ke utara, lihat bukit ya angel, anaknya bukit gunung tuh belwe nyawangnya sekali gimana, jadi gitu. Maka lukisan Sokaraja ternyata tidak memilih dari apa yang tumbuh di kalangan perupa Bandung itu yang diajarkan di akademi, tapi mereka menggambar secara alami sesuai dengan kondisi alam. Nah, teman-teman Sokaraja termasuk Mas Ben, Mas Kuseri, Mas Mugo berkecenderungan meneruskan tradisi Sokaraja. Jadi seorang apa istilahnya, orang sekedar ngikut dari sumbernya yang ada di wilayah Jekong sana, tapi sudah dalam corak sesuai dengan kondisi alamnya di wilayah Banyumas, khususnya di sana. Terus pertanyaan berikutnya tadi, sastra, ya. Sastra dan seni rupa itu sebetulnya saudara kembar. Mengapa? Ada konsep, ada ide, ada peluangan dengan berbagai macam seluk-beluknya. Kemudian setelah jadi karya diapresiasi bahwa karya seni, apakah itu sastra, apakah itu seni rupa, semuanya adalah multi interpretasi. Artinya mau diterjemahkan apa oleh siapapun sah. Orang kudu njaluk persetujuan karo pelukis. Ingat, satu lukisan diterjemahkan dalam berbagai cerita, yaitu tentang Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Yang satu sama lain ceritanya kadang-kadang sing benar sing piye. Yaitu tadi, kenapa bisa beda-beda? Karena multi interpretasi. Boleh-boleh saja diterjemahkan seperti apa, bahkan seorang kurator atau kritikus satu dengan yang lain pun sah untuk berbeda. Pendapat Mas Asim boleh beda dengan pendapat Mas Kus Indarto, ya. Boleh beda dengan pendapat Suwarno Wistrotomo di Jogja. Boleh saja berbeda dengan pendapat Bing Supangkat di Bandung, Jakarta, dan seterusnya, untuk sebuah karya lukisan dari karya seorang pelukis. Maksudnya, kemudian yang cuma dua? Ya, oke. Mungkin ada yang bertanya, yang lain silakan. Monggo sama. Monggo sama baik. Nah, sedikit menambahkan, tapi saya nggak melihat di Pak Haji ya, tapi saya mencermati bahwa pertanyaannya pada zamannya kenapa mencapai puncak keemasan begitu. Jadi di situ ya. Nah, ketika sebuah karya siapa saja ketika itu menjadi dan akhirnya menjadi puncak itu
juga menjadi mahal. Itu yang pertama biasanya adalah pendobrakan terhadap karya-karya yang sebelumnya. Misalnya Kala Tiban seterusnya. Jadi ada sesuatu yang